Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bu Lilik Rahmawati selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji ketiga pada munakosah saya pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan judul skripsi saya dengan judul Analisis Penetapan Harga Daging Sapi di Pasar Ploso Jombang melalui Pemikiran Ibnu Khaldun. Selanjutnya, pertama akan saya bahas mengenai latar belakang, di mana masing-masing latar belakang sudah saya pilah menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang pasar, yakni pasar merupakan salah satu kekuatan ekonomi. Maksudnya di dalam pasar tentu terdapat banyak penjual dan banyak pembeli yang secara tidak langsung akan menemukan interaksi permintaan dan penawaran, sehingga dari situ terbentuklah kekuatan ekonomi yang tadinya dari daerah tersebut lemah ekonominya, besar kemungkinannya ketika interaksi di dalam pasar itu berjalan dengan baik, maka ekonomi masyarakat juga akan mengikuti. Selanjutnya, adanya pedagang daging sapi yang menetapkan harga di bawah standar. Tidak menutup kemungkinan ketika persaingan harga di dalam pasar terjadi, seseorang akan berlomba-lomba untuk memancing atau menarik perhatian konsumen dengan cara menurunkan harga di bawah standar, dan itu lumrah terjadi. Yang ketiga, kurang pahamnya pedagang daging tentang resiko menetapkan harga di bawah standar. Ketika masyarakat ataupun pedagang yang beraktivitas di dalam pasar tersebut memuluk-muluk untuk menetapkan harga di bawah standar, akan beresiko di kemudian hari. Contohnya, dia akan rugi, juga akan merugikan pedagang-pedagang yang lain. Selanjutnya tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penetapan harga daging sapi di Pasar Ploso Jombang. Yang kedua, bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan sistem penetapan harga yang diterapkan atau yang dipraktikkan oleh para penjual daging sapi di Pasar Ploso Jombang. Dengan 2 rumusan masalah tersebut tentu mempunyai tujuan penelitian. Yang pertama yakni untuk mengetahui analisis penetapan harga daging sapi di Pasar Ploso Jombang melalui pemikiran Ibnu Khaldun. Yang kedua, untuk mengetahui kesesuaian antara pemikiran Ibnu Khaldun tentang penetapan harga dengan praktiknya yang dilakukan oleh para penjual dalam menetapkan harga di Pasar Ploso Jombang. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis metode penelitian yang saya gunakan yakni dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan secara langsung. Jadi saya terjun langsung ke Pasar Ploso Jombang. Yang kedua dengan sumber data. Sumber data ada 2, sumber data primer, sumber data sekunder. Di mana sumber data primer saya mewawancarai langsung kepada narasumber yang paling pokok, yakni Kepala Pengawas Pasar Ploso dan beberapa penjual pedagang daging sapi yang ada di Pasar Ploso Jombang. Sedangkan untuk data sekundernya, saya berhasil menemukan beberapa informasi terkait informasi gambaran umum tentang Pasar Ploso Jombang, terus juga literatur skripsi maupun jurnal yang mendukung penelitian saya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengolahan data, editing, ada organizing dan analyzing. Yang ketiga, yakni teknik analisis data. Data yang sudah terkumpul tadi, kemudian saya analisis dan akan menghasilkan penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama yang saya tekankan di sini yakni konsep harga, definisi pasar, dan pembentukan harga sendiri oleh Ibnu Khaldun. Pengertian harga secara umum, pengertian harga adalah suatu bentuk pengorbanan dari konsumen untuk mengeluarkan bentuk dalam
dalam bentuk uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Terus jenis-jenis harga dan tujuan penetapan harga, yakni merupakan tujuan adanya penetapan harga ini salah satunya yakni untuk menstabilkan harga, di mana ketika harga itu terpaut sangat jauh, otomatis dalam lingkup perdagangan tersebut akan terjadi ketimpangan harga dan itu akan merusak keseimbangan dalam pasar. Yang keempat yakni metode penetapan harga. Metode penetapan harga yang saya tulis ada beberapa, salah satunya yakni metode penetapan harga dengan cara menetapkan harga dilihat dari sisi permintaan. Jadi seseorang yang akan menetapkan harga tersebut akan menetapkan harganya sesuai dengan banyak atau sedikitnya permintaan. Kalau dikaitkan, ya penjual daging sapi itu menetapkan harganya sesuai dengan permintaan akan daging sapi tersebut. Terus yang kelima, faktor pengaruh harga. Faktor pengaruh harga beberapanya diantaranya yakni kondisi pasar, terus permintaan dan penawarannya terhadap barang, selera konsumen, dan lain-lain. Selanjutnya yakni tentang definisi pasar. Pengertian pasar. Pengertian pasar sendiri yakni merupakan satu tempat di mana dalam tempat tersebut banyak terjadi interaksi permintaan dan penawaran. Terus selanjutnya jenis-jenis pasar, ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam telah mengatur aturan-aturan main berdagang yang secara islami. Contohnya tidak boleh menimbun atau bermain curang di dalam interaksi jual beli. Selanjutnya, pembentukan harga oleh Ibnu Khaldun. Di sini langsung saja saya kerucutkan, di mana pemikiran Ibnu Khaldun itu mengulik tentang permintaan dan penawaran, terus juga peran pemerintah dalam harga, dan selanjutnya pajak. Jadi Ibnu Khaldun ini merupakan ilmuwan klasik yang pada masanya pencetusan atau analisa beliau itu sangat booming di masanya, sehingga hal tersebut juga menjadi latar belakang saya untuk mengambil judul dengan analisis penetapan harga melalui pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, suatu harga itu dilihat dari permintaan dan penawaran. Terus pemerintah juga perannya juga mempengaruhi permintaan suatu harga. Terus pajak juga mempengaruhi, ketika pajak itu sangat besar atau sangat kecil juga akan mempengaruhi penetapan harga. Selanjutnya hasil penelitian terkait dengan dua rumusan masalah tadi. Hasil penelitian yang pertama yakni praktik di lapangan pasar Ploso Jombang memiliki hasil jika suatu penetapan harga daging sapi ditentukan oleh penjual sendiri dengan caranya masing-masing. Yang kedua yakni relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan praktik penetapan harga di pasar Ploso Jombang. Dari sekian banyak yang saya jelaskan, kesimpulan dari skripsi saya yakni pemikiran apakah pemikiran Ibnu Khaldun itu masih relevan untuk diterapkan pada zaman yang sekarang ini. Dari hasil analisa saya mengatakan bahwasanya pemikiran Ibnu Khaldun masih relevan dengan praktek penetapan harga khususnya di daerah pasar Ploso Jombang, di mana para penjual menetapkan harganya itu sesuai permintaan dan penawaran. Terus juga pengaruh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah di pasar Ploso Jombang tidak ikut campur untuk mengatur suatu harga. Jadi sepenuhnya penentuan harga itu
dilakukan oleh penjual daging sapi yang ada di Pasar Ploso. Terus juga mengenai pajak, yang menurut Ibnu Khaldun pajak itu dapat mempengaruhi suatu harga. Sedangkan praktiknya juga sama, tetapi pajak dalam Pasar Ploso Jombang ini tidak memberatkan sama sekali bagi penjual. Soalnya menurut data penelitian saya, pajak ini berupa iuran, dan dalam iuran tersebut perharinya 2.000 sampai 5.000 tergantung besar atau kecilnya lapak. Sehingga relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan praktik penetapan harga daging di Pasar Ploso Jombang menurut hasil analisa saya masih relevan. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis penetapan harga daging sapi di Pasar Ploso Jombang melalui pemikiran Ibnu Khaldun. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas ataupun kurang memberikan pemahaman untuk Bu Lili. Saya hanya manusia biasa, hanya berusaha, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.